Sebentar saya bahas. Kalau kentutnya itu pas lagi tawaf, misalnya, ini nggak apa-apa dapat panas dikit ya. Nikmat, nikmat, nikmat. Kalau misalnya tawaf baru dapat 3, ternyata kentut, tolong ngomong, tolong kasih tahu, Pak Ustadz saya kentut. Kenapa? Nanti berhenti keluar ada tempat wudhu dekat dengan Ka'bah. Tapi kalau pengen pipis, ini harus keluar, jauh banget. Makanya pipisnya nanti di hotel Mekah, pipis dulu, baru berangkat tawaf. Buang semuanya dulu, baru kita pergi tawaf. Ini masalah kentut saya tambah. Jelas ya? Kalau misalnya nanti Bapak Ibu semua, ini kan ada suami istri nih. Bagaimana caranya? Untuk pertama kali nggak apa-apa kita pisah, hanya tawaf doang. Tawaf doang, boleh? Nanti pas sa'i mau bareng silahkan. Karena sa'i itu boleh batal wudhunya. Boleh wudhu tanpa wudhu. Tiba-tiba kentut misalnya, ya udah putar aja 7 kali. Jelas? Jelas? Kalau lagi tawaf sentuh. Lagi tawaf sentuh. Usahakan dihindarin dulu. Apakah boleh ketika sampai Mekah kita itu caranya bagaimana supaya nggak batal wudhu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gimana caranya? Ada 2 cara. Pertama, kita bertaklid ke mazhab Imam Malik atau Imam Hanafi. Begitu Bapak Ibu sampai di Mekah, ulang wudhunya, sampai hotel ulang wudhunya. Kalau misalnya mau tawaf dari hotel sudah wudhu, pas mau wudhu tuh ngomong, saya berpindah mazhab ke Imam Hanafi. Kalau udah pindah mazhab, mau sentuhan, mau gandengan, itu nggak apa-apa. Ini Imam Hanafi. Saya pindah Imam Maliki katanya. Imam Maliki hati-hati, boleh bersentuhan asalkan jangan syahwat. Jangan ada reaksi yang untuk, pokoknya syahwat. Hati-hati. Kalau syahwat langsung batal. Harus wudhu. Paham? Kalau Imam Hanafi, syahwat nggak syahwat, bebas. Tapi paling bagusnya, jangan pindah mazhab, tapi niat saya nggak mau nyentuh siapapun. Ya, saya nggak mau nyentuh siapapun. Ketika nanti kegores sama orang nggak sengaja, maka nggak batal. Paham sampai di sini? Nanti akan kita ingetin di sana. Akan saya ingetin insya Allah, supaya menghindarin batalnya. Lumayan capek Ustadz Irfan nanti bolak-balik ngantar orang wudhu. Jelas ya? Iya, pas tawaf doang. Pas mata lagi doang, mata katanya jangan nginjak, dia di depan. Mana itu? Tayamum itu hanya berlaku kalau nggak ada air. Di sana airnya meluber, saking banyaknya, banyak banget air. Boleh pakai air zam-zam, wudhu juga boleh. Jadi kalau memang nggak ada air, baru tayamum. Begitu. Jelas? Jelas ya? Ada tanyakan lagi? Nah, masalah tentang tawaf, hukum-hukum tawaf. Di dalam tawaf itu mesti suci, kayak orang sholat. Bapak-bapak, auratnya harus ketutup. Jangan sampai nanti udah nangis-nangis tawaf, baru udah dapat 7 putaran, ternyata pusarnya kelihatan. Nggak sah. Jelas? Harus tutup auratnya, kemudian rapi caranya, wudhunya dijaga sampai selesai. Kalau ada yang misalnya tak batal tawafnya, terus nggak ngomong, wah itu parah itu. Contoh, ada satu jamaah, begitu sampai hotel, selesai umroh, sampai hotel ngomong, Pak Ustadz, gimana nih saya belum selesai tadi tawafnya. Yuk, gimana? Dari awal saya batal wudhunya. Nggak ngomong, udah pergi tawaf sa'i bareng, bikin apa kerjaan baru lagi, maka harus pergi tawaf sa'i lagi. Jelas? Ada yang tanyakan lagi? Ya, bahasanya itu dirapikan. Sekiranya rapinya itu mungkin nggak akan bikin jatuh rambutnya. Makanya ulama sudah mewanti-wanti pakai minyak wangi, minyak rambut, dicukur dikit.
Jelas? Jelas? Kemudian ketika tawaf, pundaknya itu harus menghadap ke Ka'bah, pundak kiri. Ya, jalan nih. Ini di sini Ka'bah. Pundaknya harus menghadap Ka'bah. Sambil doa. Kalau ternyata misalnya dia mau lihat istrinya mana ini, dia muter. Lihat istrinya kemana, maka tawafnya itu batal yang satu ini. Tawafnya yang satu batal. Caranya bagaimana? Di mana dia muter, dia balik sedikit. Misalnya ini Ka'bah. Dia berbalik di sini, muter. Terus jalan lagi. Ini perjalanan ini bikin batal. Balik lagi yang tepat tadi, sesuaikan, jalan lagi, sah. Paham? Makanya jangan muter-muter nanti kalau ini. Ini cara yang paling kuat di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Atau hilang, sendalnya hilang, jatuh kemana, akhirnya muter nyari, nggak jelas. Kalau dia ingat dia lagi muter, maka ulang posisinya. Jelas ya? Ketika tawaf, ingat-ingat, ini Ka'bah ada pondasinya begini. Pernah lihat nggak di foto? Ini Ka'bah ada pondasinya begini. Pondasi itu namanya syadzarwan. Syadzarwan itu bagi orang yang niat tawaf atau umroh, ketika tangannya nyentuh Ka'bah, maka dia akan kelewat syadzarwan. Benar nggak? Ini syadzarwan, ini Ka'bah. Ketika nyentuh Ka'bah, maka tangannya ngelewat syadzarwan. Sambil dia pegang, sambil berangkat tawaf, nggak sah tawafnya. Kenapa? Karena ada anggota tubuhnya masuk bagian Ka'bah. Jelas sampai di sini? Itu satu. Yang kedua, itu kelambu Ka'bah itu sering dikasih minyak wangi. Hati-hati, orang umroh itu nggak boleh menyentuh-nyentuh minyak wangi, apalagi niat untuk berwangi-wangian. Intinya jangan jelalatan, tangannya diam. Intinya nanti saya akan kasih jarak tawafnya. Tawafnya itu agak sini nih. Jangan maksain ke sana. Nanti ada waktu kita ke sana, mau cium Ka'bah, mau pegang Ka'bah, ada waktunya. Jelas?